Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Komandan Batalion dan wakilnya, yang saya hormati para jamaah yang hadir di tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang perlu kita camkan selalu dalam kehidupan ini, bahwa segala kesuksesan yang dapat kita raih, segala keberhasilan yang dapat kita peroleh, itu murni karena Allah yang memberikannya kepada kita, bukan karena usaha kita. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ketika Allah berikan kesuksesan kepada dia sampai puncak kekayaan yang membuat orang-orang terpana melihat dia, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, aku bisa sukses seperti ini itu karena ilmu yang aku miliki, karena usaha yang aku lakukan. Subhanallah. Kita lihat banyak orang-orang yang berusaha dengan usaha yang sama, yang satu sukses, yang satu bangkrut. Sama-sama buka warung, sama-sama sekolah, sama-sama berlari, tapi yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil. Karena sejatinya yang memberikan kesuksesan itu adalah Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Maka kita tahu tidak sah sholat seorang hamba. Nggak sah tuh kita sholat kalau tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua pujian itu hanya milik Allah Rabbul Alamin. Terkadang kita ingin dipuji, terkadang manusia ingin disanjung. Karena apa dia disanjung? Karena ketampanannya, karena kegagahannya. Yang wanita karena kecantikannya. Siapa yang memberikan semua itu? Allah yang memberikan. Jadi sekali lagi yang pantas dipuja hanya Allah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam Sabtu tanggal 18. Betul. Tanggal berapa jam? Tanggal 18. Hah? Tanggal 18 bulan Dzulhijjah. Kita baru saja lebaran haji. Lebaran haji itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kita sekarang hari Jumat, dan kemarin lebaran itu tepat hari Jumat. Tapi kita sekarang malam hari Sabtu, maka kira-kira malam 18 Dzulhijjah 1438 Hijriah. Pertanda 12 hari lagi insyaallah kita akan masuk ke tahun baru Islam. Tanggal 1 Muharram 1439 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan prajurit-prajurit yang menjaga NKRI demi keamanan bangsa Indonesia ini. Maka ada satu hal yang perlu kita bahas malam ini. Dulu waktu ana SMP, kita dapat sebuah peribahasa atau pepatah yang mengatakan hati yang sehat berada di tubuh yang sehat.
Betul apa salah? Betul apa salah? Masya Allah. Perampok sehat-sehat itu apa hatinya sehat? Pernah lihat perampok sakit-sakitan? Perampok itu sehat-sehat, gagah-gagah. Tukang begal, Masya Allah, perawakannya orang takut bila melihat mereka. Tapi ternyata hatinya sakit. Perlu kita ketahui bahwa tidak selalu tubuh yang sehat membawa hati yang sehat. Dan terbukti orang-orang yang gagah perkasa banyak membolimin orang-orang yang lemah. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kesehatan, ternyata dia mencuri, dia merampok, dia membegal, dia memperkosa. Itu tanda bahwa hati mereka sakit. Di tubuh kita ini ada satu organ yang menentukan masa depan kita. Kalau organ itu baik, seluruhnya akan baik. Tapi kalau organ itu sakit, semuanya akan sakit. Organ ini mau tidak mau harus ada di tubuh manusia. Kita kehilangan tangan masih bisa hidup. Tentara yang perang kemudian kena bom kakinya, dia masih bisa hidup. Atau matanya terkena tembak, dia masih bisa hidup. Telinganya hilang, dia masih bisa hidup. Tapi jantungnya yang kena, mati. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairu amali. Kalau daging itu, segumpal daging itu baik, semua tubuhnya akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, semuanya akan rusak. Ala wahyal qalb. Yang dimaksud dengan hati, dengan organ itu adalah al-qalbu. Al-qalbu itu apa artinya? Hati apa jantung? Hati apa jantung, jemaah? Hati kita di mana? Di sini? Orang kalau sakit hati, di mana yang dipegang? Loro hati aku maksud. Yang dimaksud dengan hati di dalam bahasa-bahasa yang kita lihat dalam Al-Quranul Karim yang berarti al-qalb, itu jantung sebenarnya. Kalau hati dalam ilmu kesehatan itu liver. Orang kalau sakit hati itu sakit liver. Tapi yang dimaksud dengan al-qalbu adalah jantung. Itu tempat memompa darah. Itu pusat semua kegiatan. Kalau jantungnya sakit, subhanallah. Ada enggak cangkok jantung? Betul jemaah. Cangkok hati ada. Jantungnya dicangkok. Wallahu a'lam, ana enggak tahu ini komandan. Ada yang dokter di sini? Kalau hati dicangkok ada. Jadi hati itu bisa dipotong, hati ya. Kalau kita makan sate, ada sate hati, bukan jantung itu, hati itu bisa dicangkok. Karena hati itu bisa berkembang. Tapi yang ada jantung itu, kalau terjadi penyumbatan, yang ada dikasih ring, di bypass atau apa-apa. Tapi cangkok, wallahu a'lam. Jemaah, kita akan berbicara tentang hati. Tapi hati yang kita maksud adalah jantung itu. Di sini, di dada kita, bukan di perut. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di jabatan. Seorang prajurit berangan-angan untuk menjadi jenderal. Boleh. Tapi apakah ketika engkau menjadi jenderal, engkau menjadi bahagia? Belum tentu. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di popularitas. Kalau engkau menjadi orang yang terkenal, yang senantiasa muncul di televisi, kau bahagia? Belum tentu. Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu di kekayaan, jemaah. Jangan berpikir orang yang punya mobil mewah, yang punya rumah mewah, yang punya istri cantik itu bahagia. Belum tentu.
Sebagian di antara mereka hidup penuh dengan keluh kesah. Tapi ingat, kebahagiaan itu letaknya di hati. Dan ini keadilan Allah. Kalau kebahagiaan itu letaknya di kekayaan, kesian orang-orang yang miskin. Berarti dia sampai mati tidak pernah bahagia. Kalau kebahagiaan itu letaknya di jabatan, bagaimana yang sampai mati hanya jadi prajurit biasa? Berarti dia tidak pernah berbahagia. Yang bahagia adalah jenderal. Tidak. Kalau kebahagiaan itu letaknya di popularitas, berarti orang-orang yang tidak pernah muncul di televisi itu tidak bahagia. Tidak benar. Keadilan Allah, Allah menjadikan kebahagiaan itu letaknya di jantung, di hati manusia. Dan semua manusia punya hati. Semuanya. Kamu lihat tukang sampah yang tiap hari bekerja ngumpulin sampah, dia punya hati. Kau lihat seorang presiden, dia punya hati. Berarti persentase untuk mencari kebahagiaan, kesempatan untuk mencari kebahagiaan sama. Karena dua-duanya punya wadah. Tinggal sekarang kita bicara apa isi hati kita. Wadahnya sudah punya. Yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang tidak jadi apa-apa punya wadah. Kau mau isi apa? Jamaah rahimakumullah, pernah Luqman Al-Hakim. Siapa yang kenal sama Luqman Al-Hakim? Ada yang kenal sama Luqman Al-Hakim? Jamaah? Hah? Hadis. Luqman Al-Hakim. Bukan. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Luqman ini orangnya hitam. Dia bukan seorang nabi. Dia seorang hamba yang soleh. Hitam rambutnya, keriting, hidungnya besar, pesek, kakinya kasar. Dia disebutkan orang dari Afrika. Tapi Allah sebutkan dia dalam Al-Quranul Karim. Ada apa dengan dia? Allah telah memberikan hikmah kepada dia. Suatu hari komandan dia, atasan dia nyuruh dia potong kambing. Luqman, kau potong kambing. Siap komandan. Datangkan kepadaku 2 organ yang paling enak di kambing itu. Dipotong kambing. Dia ambilkan lidah dan jantung. Dia berikan kepada majikannya. Ini komandan. Ya, bagus. Keesokan harinya potong kambing lagi. Kau berikan kepadaku organ di tubuh kambing itu yang paling buruk. Luqman ambil lidah dan jantung. Majikannya bingung. Luqman, kemarin aku minta organ yang paling baik, kau datangkan lidah dan jantung. Sekarang aku minta kepadamu organ yang paling buruk, kau bawa lidah dan jantung juga. Apa kata Luqman? Sidi, kata dia. Wahai Tuanku, 2 organ itu kalau baik tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau buruk tidak ada yang bisa mengalahkan. Jamaah rahimakumullah, banyak di antara kita yang sakit hati tapi tidak sadar. Hatinya sakit. Salah satu penyakit hati yang menakutkan adalah hasad. Tidak bisa melihat orang lain senang. Lihat temannya naik pangkat, langsung sakit perut. Subhanallah. Apa urusan temanmu naik pangkat kau sakit perut? Iya Ustaz, ada nggak tahu kok nggak kuat yang lihat dia naik pangkat. Ada yang tidak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Melihat temannya ganti motor, Masya Allah, motor baru, Allahu Akbar, kayaknya hasil korupsi. Kenapa kau suudzon dari hasil korupsi? Seharusnya kau doakan, Masya Allah, mudah-mudahan motornya bermanfaat. Tapi ada orang yang sakit hati. Orang yang seperti ini tidak akan pernah berbahagia hidup ini. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang kalau pulang dari rumah temannya yang kaya raya, pulang laporan sama suaminya, Mas, sampean tahu Mas, kenapa?
Itu tadi aku ke rumahnya fulana, hordennya harganya 3 juta. Oh iya. Terus mau apa? Mau apa terus? Ada orang-orang yang terpana dengan melihat dunia ini. Jamaah, penyakit hati ini parah sekali. Penyakit hati itu ada 2. Yang satu namanya syubhat. Orang yang mendapat kerancuan dalam agamanya, tidak yakin sama agamanya, seperti orang-orang munafik. Di masa Nabi SAW ada sekelompok orang-orang munafik yang mengaku Islam, yang kalau diajak perang nggak mau berangkat, diajak gotong royong nggak datang, diajak makan bersama di depan. Nah, ada orang-orang yang kalau diajak capek nggak mau, diajak pesta datang. Itu orang-orang munafikin. Dia tidak percaya dengan Islam, nggak yakin sama Islam itu. Cuma ya gimana, karena aku lahir di tempat yang banyak orang Islam, aku jadi Islam. Ini bahaya sekali orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini ya yang kita lihat, orang mencuri, orang yang berzina. Ingat nih prajurit, tidak ada alasan seorang muslim berzina. Berzina nggak ada alasan. Kenapa? Allah memberikan peluang bagi dia untuk menikah lebih dari 1. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lalu kau masih berzina, Allah sudah berikan yang halal sama kau. Maka sesungguhnya orang-orang yang berzina adalah orang-orang yang sakit hati. Rasulullah SAW melihat ketika Isra Mi'raj, ada orang-orang yang makan bangkai. Dia lagi makan bangkai, sedangkan di sebelahnya itu ada daging-daging yang segar, yang nyaman. Dia makan bangkai yang penuh dengan belatung dan busuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berzina. Allah kasih yang halal, dia makan tuh bangkai. Dia makan tuh sesuatu yang busuk sama dia. Ini orang yang sakit hati, syahwatnya sakit. Jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengobatin hati kita yang sakit? Baik dalam penyakit syahwat atau syubhat. Yang pertama, camkan dalam diri kita, kita harus sering datang ke rumah Allah. Nih, ini rumah bukan milik komandan, bukan milik batalion. Rumah ini milik siapa? Milik Allah. Baitullah. Masjid itu Baitullah. Setan itu kalau dengar azan, setan itu kalau dengar azan lari terbirit-birit. Lahu dura. Nabi menceritakan sampai dia itu buang-buang angin karena dengar azan. Kita kalau dengar azan ke masjid apa enggak? Jamaah, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada di mana kita waktu itu? Di masjid. Dengar azan, duduk-duduk sambil makan pisang goreng. Istrinya ngomong, "Bang, sudah azan." Emangnya kenapa? Sudah azan, dipanggil. Kok dipanggil komandan datang? Dipanggil Allah kok nggak datang? Kok bukan diundang untuk makan? Kok diundang ke rumahnya Allah Jalla Jalal? Wallahi jamaah, kita tahu orang-orang yang sakit hati, orang-orang munafikin. Apa kata Allah menceritakan tentang mereka? Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang-orang munafikin yang pura-pura Islam. Mereka itu kalau diajak sholat, mereka bangun mendirikan sholat, tapi malas-malesan. Kalaupun mereka datang ke masjid, yura'unan nas, riya, hanya untuk dipuji orang. Dan dia tidak berzikir kecuali sedikit.
Makanya sholat ke masjid ini yang paling berat buat orang munafik. Kata Nabi SAW, Nabi itu kalau sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau sering tanya, di absen sama Nabi SAW, asyahidun fulan, fulan datang nggak sholat? Enggak. Fulan datang nggak? Enggak. Fulan datang nggak? Enggak. Lalu apa kata Nabi SAW? Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu pahalanya sholat berjamaah, pahalanya menjawab azan, la atauhuma walau habwan, mereka akan datang dengan merangkak ke masjid. Merangkak, dia datang ke rumah Allah kalau dia tahu pahalanya. Kira-kira kalau orang yang sholat ke masjid dapat duit 100.000, semua setiap ke masjid dapat 100.000, penuh enggak masjidnya jemaah? Masya Allah, sehari 500.000 Ustaz. Kalau bisa sholatnya 7 kali nggak apa-apa Ustaz, supaya tambah duit. Dan Nabi SAW menjelaskan athqalus salati alal munafiqin, sholat yang paling berat buat orang munafik itu 2. Sholat apa? Isya dan subuh. Sholat isya dan subuh. Kenapa sekarang masjid penuh saat ini? Kan sholat isya pada penuh ke masjid semua. Ya, karena ada acara. Coba nggak ada acara, berapa soft Mas Wahid? Kalau tidak ada acara, ada kemajuan, tambah maju softnya. Ada kemajuan apa kemunduran kita ini? Saya jemaah, yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu ke masjid hanya untuk dilihat orang. Kalau sholat zuhur banyak yang lihat, banyak yang lihat. Dia berangkat ke masjid, ketemu sama komandannya, assalamualaikum komandan, masya Allah. Kemana? Baitullah, masya Allah. Siang hari, asar masih banyak swipe-swipe-nya. Oh masya Allah, fulan ke masjid. Maghrib masih kelihatan, isya sudah petang, subuh nggak ada yang bangun. Ketika itu berat dia mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita lihat di sini kita menjalankan kebersamaan. Kalau kita berangkat di lapangan, baris di sana. Tadi Mas Wahid sebelum sholat mengatakan sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Sesungguhnya lurus, rapinya, rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Ada seorang prajurit di Merauke. Kemarin saya baru datang dari Merauke, dia cerita, Ustaz, waktu kita sampaikan itu Ustaz, apa kata prajuritnya? Ya Allah, itu kalau dulu masjidnya sempit, sekarang luas katanya. Ada apa rapat-rapat kata dia? Kita bisa ambil bagian masing-masing kata dia. Bukan, ini kebersamaan. Ketika engkau nempel dengan tubuh saudaramu, di sini kita tidak ada perbedaan jemaah. Kau dengan komandanmu satu soft kau. Kenapa? Karena kita memang menghadap Allah itu nggak ada bedanya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan jabatan yang membuat orang di soft pertama, di soft kedua, soft ketiga, tidak. Maka tatkala kita ke rumah Allah, kita jaga kebersamaan. Dan masjid ini, kata Nabi SAW, baitu kulli taqi. Semua orang yang bertakwa itu rumahnya adalah masjid. Makanya masjid itu nggak boleh dikunci sebenarnya. Masjid itu kalau mau dikunci bagian intinya. Tapi terasnya orang bisa ke masjid. Mungkin dia di rumahnya sumpah, mungkin dia capek di rumahnya. Pernah nih kejadian Ali bin Abi Thalib. Ali itu menantu Rasulullah SAW. Nabi ke rumahnya putrinya Fatimah, ditanya ketika itu lagi siang hari. Nabi SAW mensunnahkan orang itu tidur siang. Tidur siang itu sunnah walaupun sebentar. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, sesungguhnya syaitan itu enggak tidur siang. Dan ternyata ini dipraktekkan di Jepang. Sekarang nih, saya punya teman di Jepang cerita, Ustaz, di situ pabrik itu Ustaz, ada jam nanti di siang hari mati semua lampu. Semua lampu mati, semua harus istirahat. Walaupun hanya 15 menit. Karena itu akan membuat sel akan lebih segar.
Nabi SAW ke rumahnya Fatimah, suaminya nggak ada. Biasanya tidur siang di sana. Maka Nabi bertanya SAW kepada putrinya, Aina ibnu ammiki, mana anak pamanmu? Ali itu sepupu sama Nabi SAW. Mana anak pamanmu? Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ghadabani ani falam yaqil indi. Tadi marah sama aku, kemudian dia tidak tidur di rumah. Biasanya seorang suami kalau ribut sama istrinya nggak tidur di rumah. Dia capek, sakit hati, keluar rumah. Apa yang terjadi? Nabi SAW mencari Ali. Ternyata Ali ditemukan di masjid sedang tidur. Maka jamaah, kalau antum punya masalah, jangan ke tempat karaoke. Punya masalah ke warung. Apa mas? Jam 10 kok belum pulang, kata dia. Iya, baru ribut sama istri, ngopi. Jangan, ke rumah Allah nih. Tapi insya Allah rumahnya ini nggak pernah dikunci, Mas Wahid. Terbuka terus. Terbuka terus. Datang ke rumah Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, selesai semua masalah. Nabi SAW kalau punya masalah itu tidak mengadu kepada orang. Kita kalau punya masalah ngadu ke fulan, ngadu sama Allah. Beliau idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Kalau lagi punya masalah, beliau larikan ke salat. Maka salat ini adalah tombol hati yang pertama. Kau punya masalah apapun, jangan pernah meninggalkan salat. Kelak yang awal dihisab pada hari kiamat, hitung-hitungan nanti pada hari kiamat, salat yang pernah dihitung. Kalau salatnya baik, insya Allah yang lainnya aman. Kalau antum salat ke rumah Allah, insya Allah yang lainnya aman. Tapi kalau salat di rumah, salat di rumah kan juga sah. Tapi tadi, kenapa kau tidak mau datang ke rumah Allah? Apa yang menghalangimu? Kau salat di sini dapat berapa pahala? 27. Di rumah dapat berapa? 1 cuma. Kenapa kau tinggalkan rumah Allah? Datang ke rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuat yang kedua itu istighfar. Kau duduk, orang-orang yang menjaga di pos itu sebenarnya punya peluang banyak untuk membersihkan hati. Orang kalau melakukan dosa itu akan ada nokta hitam di hatinya. Terus dia dosa lagi yang kedua, tambah nokta hitam, tambah banyak, tambah gelap hatinya. Tapi dengan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah wa atubu ilaih, itu hati akan bersih. Dan engkau akan menjadi orang yang bahagia. Jadi seharusnya orang-orang, ya Masya Allah, prajurit yang di dalam hutan ketika latihan, itu kesempatan dia, tidak ada yang melihat, hanya dia sama Allah. Ketika dia mengatakan astagfirullah, Allah dengar dia. Maka itu akan membersihkan hati. Nabi SAW dalam sehari semalam beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Dalam sehari semalam aku istighfar sebanyak 100 kali. Beliau istighfar. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, zikrullah, berzikir kepada Allah. Orang yang galau, yang punya masalah, yang punya problematika, yang hatinya kadangkala ingin bunuh diri. Karena akhir-akhir ini kita lihat, naudzubillah min dzalik, ada suami yang bunuh istrinya. Setelah dia bunuh istrinya, dia bunuh diri. Ada seorang polisi melakukan itu, yang katanya stres. Obat stres itu zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati akan tenang, jemaah? Zikir apa saja. Jangan hanya berzikir setelah sholat. Iya, kita setelah sholat dianjurkan berzikir. Tapi sejatinya zikir ini adalah obat dimanapun kita berada. Allah berfirman, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak sekali. Di antara zikir yang membuat kita
Jadi tentram hidupnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan pada hari kiamat kelak, habibatani lirrahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kau baca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kau ajarkan kepada teman-teman. Pernah kejadian di Arab ini, ada seorang lagi datang kajian, khotibnya, penceramahnya menceritakan tentang dua kalimat ini. Setelah sholat, ini orang datang kepada penceramah, afwan Ustaz, boleh hadis tadi dicatatkan buat aku, tentang sabda Rasulullah SAW, dua kalimat yang ringan di lidah, yang berat di timbangan, yang dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama penceramah ini dituliskan, lalu dikasih. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dihafal. Dia hafal terus. Setelah dia hafal, setiap ketemu orang dia sampaikan. Kadang-kala dia ke supermarket, dia lagi beli mau bayar, dia ngomong sama kasirnya, Mas, mau saya kasih amalan. Amalan apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia naik bus ketemu sama temennya, dia colek tuh temennya, Mas dari mana? Mau saya kasih amalan. Dia nyampaikan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang, karena itu ilmu yang dia miliki. Dia bukan seorang ustaz bisa berceramah. Dia hanya memiliki dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai akhirnya suatu hari dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Turun dari mobil ambulan, dia naik ke apa namanya yang dorongan itu? Apa namanya itu jemaah? Kursi dorong atau meja dorong. Dibuka dadanya, diperiksa sama dokter. Dia terjaga dari pingsannya. Dia lihat dokter. Apa kata dia? Ya tabib, wahai dokter. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu dia meninggal dunia. Kita lihat, kita beramal itu harus istiqomah sehingga mati husnul khatimah. Antum jaga tuh amalan, zikrullah dimanapun antum berada. Tadi Anda sampaikan, tentara ini tidak banyak berbicara, prajurit jarang berbicara, maka dia punya kesempatan besar untuk zikrullah. Kelak pada hari kiamat, pahala zikir antum akan memberatkan timbangan antum dan hati antum akan nyaman. Baik, obat yang keberapa? Yang keempat, ziarah kubur. Datangi kuburan. Kalau antum mulai melihat dunia, kepingin ini, kepingin itu, istri kepingin mobil, istri kepingin motor, antum pegang istrinya, yuk ikut naik motor. Kemana? Ziarah kubur. Supaya ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ingat dulu aku ngelarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang kunjungi kuburan. Apa tujuan ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ketika datang kuburan nih, wah istri kau lihat nih, orang paling kaya satu Jember mati. Nih komandan pernah nih jadi komandan, mati dia. Semuanya mati. Sehingga keinginan kepada dunia jadi turun. Iya mas ya. Buat apa punya mobil kalau akhirnya kita tinggalkan semuanya? Maka ziarah kubur termasuk mengingatkan kita kepada akhirat, dan itu obat penyakit hati. Orang kalau ingat mati, insya Allah jauh dari dosa. Kira-kira kalau dokter menvonis seorang prajurit, mas kayaknya sampean umurnya tinggal 3 hari.
Apa yang dilakukan oleh prajurit ini? Tobat, datang ke masjid sebelum azan shaf pertama. Kenapa? Katanya dokter 3 hari lagi mati gitu. Maka ingat, matian itu membuat kita hatinya jadi lunak dan menerima. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, deketin orang-orang miskin. Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Wasiatnya, bihubbil masakin wad dunumin, agar aku cinta dengan orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kalau kumpul sama orang kaya, jemaah, kita tidak akan pernah bersyukur. Dan kalau kita melihat hidup model sekarang ini, hidup kapitalisme, hedonisme, orang-orang miskin itu memang di tempat yang terpencil. Orang-orang kaya kumpul jadi satu, sehingga orang kaya tidak pernah tahu sama orang miskin. Rumahnya di tembok pagar tinggi, perumahannya terpisah dari rumah orang-orang miskin, sehingga dia sibuk mencari dunia, terus mencari dunia, jabatan yang dia cari, popularitas yang dia cari, dan tidak pernah bersyukur. Coba dia datang ke rumahnya orang miskin, datang ke rumah orang miskin, lihat rumahnya gubuknya reot, dia kata, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata hidupku lebih nyaman dari dia. Kau bawa sesuatu ke rumah orang miskin, kau lihat rumahnya tanah, tidak pakai tegel, lampunya masih lampu minyak, kau lihat, ya Allah, ternyata Allah memberikan nikmat kepadaku, cuma aku kurang bersyukur. Dengan kita datang ke orang miskin, kita mengamalkan nasihat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jamaah, dulu ada orang kaya namanya Ibn Aun. Dia punya sohib semua orang-orang kaya. Lalu dia merasakan setiap kumpul sama orang kaya, pulang selalu sakit hati. Fulan baru beli rumah, fulan dapat keuntungan sekian, fulan mobilnya baru. Aku merasa mereka lebih kaya dari aku. Akhirnya aku tinggalkan orang-orang kaya, aku kumpul sama orang-orang miskin, aku jadi orang paling bahagia. Kenapa? Kalau kumpul orang miskin, dia merasa paling kaya raya. Melihat, Masya Allah. Antum kalau naik motor, lihat yang naik sepeda. Ada sebagian orang, Masya Allah, naik sepeda, kadangkala sepedanya sudah tua. Antum naik motor, lihat, Masya Allah, alhamdulillah aku punya motor. Tapi kalau antum lihat yang naik mobil BMW, Allah, kapan anak punya kayak gini? Ketika lewat, Allahu Akbar, nanti ada mobil mewah lagi, Allah, kapan anak punya kayak gini? Antum gak akan pernah bahagia, sakit hati antum. Maka obat supaya kita tidak sakit hati, kunjungi orang-orang miskin. Tadi Anda sampaikan, ibu-ibu kalau baru kumpul sama orang-orang kaya, biasanya ibu-ibu ada yang arisan sama orang-orang miskin. Bikin arisan orang kaya sama orang-orang miskin, jarang. Yang ada arisan sama orang-orang kaya, sama-sama orang kaya. Maka di situ dia tidak akan pernah mensyukur nikmat Allah. Dan ingat, kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara kurang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka kufur, mereka tidak pandai bersyukur. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kufur sama suaminya. Suaminya ketika itu bawa duit sedikit, Mas, kok sedikit, Mas? Gak seperti biasanya. Mas, aku susah hidup sama kau kayak gini. Engkau tidak pernah membuat aku bahagia, Mas. Fulan, Masya Allah, istrinya dibelikan emas, istrinya dibelikan, kau tidak pernah memberikan aku sesuatu. Ini yang menyebabkan wanita masuk neraka.
Tapi wanita yang pandai bersyukur tadi dengan datang ke rumah orang-orang miskin, datang ke rumah mereka, kunjungin mereka, insya Allah hatinya akan bersih dan akan menerima. Nabi pernah berpesan, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, irda bima qasamallahu lak, ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang paling kaya itu orang yang nerima aja. Dimanapun dia dikasih jabatan, dimanapun dia diletakkan, dia akan mengatakan, ya Allah, kalau itu yang kau berikan kepada aku akan ridha. Pernah seorang sahabat Nabi, Imran bin Husain, dia itu sakit selama 30 tahun atau 20 tahun. Dia itu lumpuh di atas ranjang, sampai ranjangnya itu dilobangin untuk buang kotoran. Teman-temannya membesuk dia, teman-temannya pada menangis melihat sahabat Nabi hidup seperti ini. Apa kata Imran bin Husain? Amma ana faradin, adapun aku ridho dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Maka kita pun apabila ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan jadi orang paling kaya dalam kehidupan ini, orang paling nikmat. Kalau kau sakit, kau lihat ada orang yang lebih parah sakitnya daripada dirimu. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan tombok hati ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh buat penyakit-penyakit hati. Kita yang orang Islam, dalam sehari berapa kali kita buka Al-Quranul Karim? Kalau dokter memvonis orang sakit jantung, lalu dia operasi jantung, tiap hari dia minum obat. Dan dokter mengatakan obatnya ini kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kita lihat orang-orang yang sakit jantung, sampai mati dia minum obat. Dan obatnya banyak, satu kresek obatnya. Terus dia beli, karena dia tahu dia sakit. Kita pun yang sakit hati harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Paling enggak tiap hari 1 ayat. Jangan berangkat kerja, jangan berangkat tugas kecuali Qurannya sudah dibuka, walaupun 1 ayat. Kau buka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, alhamdulillah. Berangkat kerja, enggak apa-apa. Artinya paling sedikit kita baca 1 ayat. Dalam 360 hari antum membaca 360 ayat. Kalau tiap hari 1 ayat. Tapi kalau antum kadangkala 2 ayat, kadangkala 5 ayat, kadangkala 10 ayat, kadangkala 1 lembar, tapi tiap hari. Yang penting itu istiqomah. Jangan sampai sebagian orang Masya Allah baca hari ini 1 juz, setahun nggak baca. Itu nggak baik. Seperti kita lihat orang olahraga. Olahraga itu kalau tiap hari walaupun sedikit sehat. Begitu pula orang yang membaca Al-Quranul Karim. Sekali-kali kau baca artinya. Masa orang Islam sholat sudah 50 tahun tidak faham dengan artinya Al-Fatihah. Imamnya baca wadduha wal laili idza saja, nggak faham sama artinya wadduha. Ada orang yang Masya Allah umur 40 tahun hafalan Qur'annya tetap trikul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berapa umurnya? 40 tahun. Masya Allah. Coba tiap tahun antum nambah 1 surat. Berarti umur 40 tahun berapa surat antum hafal? 40 jemaah. Apa nggak bisa 1 tahun 1 surat sama? Apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini? Kau punya waktu luang yang banyak. Kau ingin naik pangkat, kau ingin sukses, tapi kenapa engkau tidak ingin naik pangkat di akhirat? Pangkat orang di akhirat itu ikut Quran. Di akhirat itu ada 100 singkatan, 100 derajat. Akan dikatakan kepada orang yang baca Quran, Iqra, kau baca Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau biasa tartilkan di dunia.
Sesungguhnya akhir kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Quran ni tombok hati. Antum baca Quran tiap tahun satu surat. Jamaah, cuma kita yang Islam dari lahir itu kadang-kala meremehkan Al-Quranul Karim. Saya berjumpa dengan teman dari Itali, baru masuk Islam 2 tahun. Namanya Muhammad Yasin. Masih banyak tato di tubuhnya. Baru 2 tahun masuk Islam. Sudah hafal 20 juz. 2 tahun masuk Islam hafal berapa? 20 juz. Antum yang 20 tahun Islam berapa juz? Setengah juz. Alhamdulillah setengah juz. Tiap hari juz tomat, juz apokat, juz ini, Qurannya nggak pernah. Maka tolong semangat jamaah, baca Qurannya. Itu tombol hati buat kita. Yang pertama apa? Sholat. Usahakan sholat di rumah Allah. Dimanapun kau berada di hutan, 5 orang bisa sholat berjamaah. Nggak bisa sendiri-sendiri sholat. Yang kedua, istighfar. Istighfar banyak modelnya, kau baca yang kau suka. Yang ketiga, zikrullah. Zikir, banyak zikir itu. Kau baca salah satunya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang keempat, ziarah kubur. Kalau hatimu sudah mulai keras, suka berbuat dosa, suka kemaksiatan, kau datangi kuburan itu. Nggak harus kuburan orang Islam ya mak. Karena tujuan ziarah kubur ini ingat mati. Kalau doa, kita punya orang tua, kita doa nggak harus ziarah kubur. Kau di masjid kau doakan orang tua, kau di hutan kau doakan orang tuamu. Tapi untuk ingat mati, ziarah kubur. Dan kalau kuburan orang Islam dianjurkan untuk baca doa buat mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahikun. Yang kelima, dekat sama orang-orang miskin, cintain mereka, insyaallah hatimu tidak akan keras. Yang keenam, apa jemaah? Baca Al-Quran dan tambah hafalannya. Tambahin hafalan Quran. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya sehat. Karena syarat masuk surga jamaah harus yang hatinya sehat. Kalau hatinya sakit penuh dengan penyakit, dia tidak akan masuk surga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kita jawab pertanyaan teman-teman. Masya Allah. Sambil jawab pertanyaan suruh makan gimana? Santai. Nyala minum air. Nanti kalau banyak bertanya berarti antusias. Alhamdulillah. Yang juga kalau nggak ada yang bertanya bingung dia. Mulai. Siap. Anak. Fadhil mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita, masya Allah, pada kelaparan kayaknya yang di sana itu. Ya, makanan dikirim.
Insya Allah semuanya kebahagiaan ya. Insya Allah semua kebahagiaan. Baik jamaah, sambil menikmati sajian yang telah disuguhkan, pribadi gitu. iya nunggu, iya belum. Siap. Apa? Oh kita boleh cicipin ini. Bismillah. Barakallah. Dari Danki Kompis Pantu. Dari Danki Kompis Pantu. Ini. Mungkin dijawab nomor 2. Siap. Fadhal. Jadi kalau pengajian ya sambil ada acara makan-makan gini, Masya Allah, besar biaya. Allah Maha tahu. Subhanallah. Mudah-mudahan ada ajakan gantinya dari Allah. Ini sebulan sekali. Kayak gini, Ya. alhamdulillah. Tapi baru berjalan 3 bulan. Sebelum itu, sebelum jadi Nggak ada. Jadi semua itu kayak prajurit itu ada jeram rohani. Jadi kan kadang namanya dia mungkin apa malas, mungkin sibuk, mungkin ada sempat, iya, atau mungkin menyibukkan diri. betul Kan betul. perkembangan teknologi semakin Aduh, dan banyak. mendengarkan tausiah. Nah, maksud saya itu saya memberikan ini dia biar ada lah yang bisa mengerti Iya, di dia hati itu. mereka. Kamu hati ini kan mungkin dia baru iya. Mungkin tahu pernah mendengar. Iya, cuma perlu diingatkan kembali, diingatkan kembali. Kita kan tidak. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Ana lihat sebagian yang makan minum, ana lihat sebagian masih minum dan makan pakai tangan kiri jamaah. Kita ingat, setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Masa di masjid ada setan? Kita berusaha tidak ada yang seperti itu. Baik, tambahan untuk yang sakit hati, Masya Allah, tadi ana baru ingat ketika Bapak Komandan bagi-bagi sama anak yatim kemudian mengusap kepala mereka. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau hatimu keras,
at'imil miskin, kau kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi, kau usap kepala anak yatim. Diusap kepala anak yatim bukan hanya waktu itu, tapi kita perhatian sama mereka ya. Kita juga berharap Allah membuat hati kita jadi lembut. Tapi ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Ana akan berusaha menjawab yang bisa ana jawab. Yang pertama, apakah ada doa-doa khusus biar lebih cepat dikasih momongan? Ya, anak ini termasuk perhiasan dunia dan fitnah. Orang kadang-kala melihat kalau nggak punya anak kayaknya hidupnya susah. Tapi ada orang yang punya anak, anaknya durhaka dan orang tuanya susah punya anak. Orang-orang yang tidak dikasih anak yang pertama bersabar. Nabi Muhammad SAW itu anak lakinya semua mati. Dia punya istri Aisyah nggak punya anak. Dia punya istri Hafsah nggak punya anak. Dia punya istri Zainab nggak punya anak. Jadi di 9 istrinya itu nggak ada yang punya anak kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi yang pertama bersabar. Yang kedua berdoa. Doanya apa? Di antara doanya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Zakaria. Katakan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Coba dibaca. Minas salihin. Ya Allah, berikan kepada hamba keturunan anak-anak yang soleh dan sabar. Mungkin kau menikah baru 5 tahun, Ustaz, ana sudah 5 tahun gak punya anak. Oh, kau lihat Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun dia gak punya anak. Istrinya umurnya sudah 90 tahun. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah sengsara dengan meminta kepadamu. Jangan putus asa berdoa. Sebagian wanita kalau sudah umur 40 berhenti berdoa. Kayaknya Ustaz nggak mungkin bisa punya anak. Kata siapa nggak mungkin? Allah tuh kalau mau kasih tinggal ngomong apa? Kun fayakun. Allah ngomong kun jadi. Maka terus berdoa. Nabi Zakaria sampai beruban pun tetap berdoa. Kau minta sama Allah, semoga Allah memberikan kepadamu anak yang soleh. Yang kedua istighfar. Istighfar itu termasuk pembuka rizki dan pembuka anak. Banyak-banyak istighfar, semoga anak itu cepat datang. Yang kedua, doa-doa apa surah dalam Al-Quran yang lebih utama sering dibaca pada waktu hamil? Sebenarnya tidak ada kekhususan doa yang mana atau Al-Quran yang mana yang kita baca. Tapi kau baca Al-Quran. Kalau bisa anak kecil itu, janin itu sudah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kau mau baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang sihir tidak bisa menembusnya. Kau mau baca surat Al-Mulk. Orang yang baca surat Mulk setiap malam insya Allah diselamatkan dari azab kubur. Kau mau baca surat Yasin. Kau mau baca surat Yusuf. Kau mau baca surat Maryam. Karena di masyarakat ada yang ngomong kalau kepingin anaknya ganteng baca surat Yusuf, kalau kepingin anaknya cantik baca surat Maryam. Kau baca semuanya. Kau baca semuanya, semoga anakmu menjadi anak yang soleh. Kalaupun doa, kau bisa bacain Al-Fatihah sambil ditiup-tiup di perutnya ya. Semoga anakmu dijaga dan keluar jadi anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, apa keutamaan sering solawat? Subhanallah, salawat ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada seorang sahabat yang dia sering bersolawat sama Nabi SAW. Akhirnya dia datang menjumpai Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa persen dari doa-doa yang aku panjatkan yang isinya solawat? Ingat, solawat ini seharusnya dibaca setiap waktu. Ibu-ibu sambil goreng ikan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sambil nyapu, sambil nyetrika, sambil jalan, solawat. Nggak harus di waktu yang kita duduk, nggak harus. Ini sahabat banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati?
berapa persen dari doa yang aku panjatkan yang isinya salawat buat diri? Apa kata Nabi SAW? Ma syi'ta, terserah kau. Kita tuh orang bebas, bukan budak. Kita mau salawat sehari 100 kali, mau salawat 1000 kali, semua bebas. Lalu sahabat ini berinisiatif untuk menawarkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau seperempat doaku isinya salawat buat engkau? Seperempat. Kata Nabi SAW, terserah engkau. Fa in zidta fahuwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Lalu sahabat ini mengatakan, gimana kalau setengahnya? Nabi kembali membalas dengan mengatakan, itu baik. Terserah kau. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Lalu sahabat ini mengatakan, gimana kalau 2/3 isinya salawat buat engkau? Nabi kembali mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Lalu sahabat ini mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu semua doaku isinya salawat buat engkau. Semua doanya isinya salawat. Lalu apa kata Nabi SAW? Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu yang kau lakukan, akan hilang semua kegalauan dari diri dan akan diampuni dosa-dosa. Jadi di antara faedah salawat, kita akan hidup tenang, gak akan pernah galau, stres akan hilang karena Allah bersalawat buat orang-orang yang bersalawat dan dosanya akan diampuni. Yang keempat, gimana cara kita menyikapi omongan orang yang menyinggung perasaan agar kita bisa bersabar dan ikhlas menerimanya. Jamaah, yang namanya hidup bersama pasti terjadi gesekan. Kalau tidak ingin gesekan, hidup di hutan. Tapi Ustaz, tentara di hutan juga terkadang ribut di antara mereka. Nah, karena masih bersama. Tapi kalau kau sendirian, kau berdampingan umpamanya sama gajah, ya insya Allah kau gak akan pernah sakit hati sama gajah. Tapi kalau hidup sama manusia, udah, gesekan itu pasti terjadi. Bagaimana sikap kita? Nih, ada satu resep dari ulama salaf mengatakan, kalau saudaramu ngomong sesuatu yang menyakitkan dirimu, kau cari 70 alasan untuk memaafkan dia. Mungkin maksudnya dia bukan itu. Mungkin maksudnya dia bukan itu. Mungkin dia punya alasan mengatakan itu. Jangan sampai kita langsung sakit hati. Jamaah, sakit hati itu gak enak loh jamaah. Kita lihat orang kalau kakinya kena duri, dia berusaha untuk mengeluarkan duri itu. Bagaimana kalau duri itu ada di hati dia? Apa dia akan simpan? Maka jangan. Jadi usahakan kalau ada orang-orang ngomong apapun, sudah dia ngomong apa, mudah-mudahan niatnya baik. Dan doakan orang itu, insya Allah akan hilang rasa sakit hati dari diri. Baik, barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ada doa khusus bagi yang bujangan agar kelak mendapatkan istri dan anak yang soleh soleha? Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak yang bujangan, komandan. Banyak, 300 orang. 300 yang bujangan, Masya Allah. Kayaknya memang harus bujangan nanti. Berkaitan dengan pernikahan jamaah, fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki itu adalah wanita. Makanya nggak boleh lelaki sama wanita itu digabungkan. Sampai kemarin waktu anak ke Wamena, ke perumahan orang-orang saudara-saudara kita dari Papua itu, anak masuk ke yang namanya Hone apa? Iya, Hone kata dia. Dia ngomong situ, Ustaz, di sini ini Hone buat laki-laki, di situ Hone buat perempuan. Nggak boleh kumpul ternyata mereka. Karena kalau kumpul bisa kesetrum. Kapan boleh kumpul? Dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaras syabab, wahai kaula muda, anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, maka segera menikah. Segera menikah.
Nggak harus menikah itu baru jadi komandan, baru menikah lah. Yang sekolah pun boleh menikah. Kau mampu, kau menikah. Yang tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa apa saja. Menikah itu akan membantu antum menundukkan pandangan. Orang kalau sudah punya istri, ngelihat perempuan cantik langsung pulang ke rumahnya. Dia ada tempat untuk menyalurkan hasratnya. Tapi kalau bujangan, melihat perempuan cantik lewat, mau disalurkan kemana? Jadi penyakit. Nah, maka segera menikah. Itu karena bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Apakah ada doa khusus ya? Yang pertama, niat. Antum kalau niat menikah, sudah ngomong sama orang tua, ayah, anak kepingin menikah. Apa tentara harus nikah sama tentara? Nggak harus kan? Tapi biasanya tentara nikah sama anaknya tentara. Iya, rata-rata seperti itu. Nggak harus antum lihat. Bismillah, antum lihat kalau mau cari perempuan jangan cari di pasar. Jangan cari di mall, jangan cari di alun-alun, tapi cari di mana? Di masjid. Iya, pas pengajian, insya Allah orang-orang soleh. Tapi kalau antum nggak ketemu perempuan di stasiun, ketemu perempuan, payahlah jemaah. Terus masalah doa, antum minta sama Allah SWT. Itu ada doa yang disebutkan di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kau minta tuh, kau baca tuh doa. Terus sambil istighfar, sambil sedekah, sambil puasa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika menikah niatnya harus benar. Ada sebagian menikah karena terpaksa menikah. Calon istrinya sudah hamil, na'udzubillah min dzalik, dia sudah berzina. Akhirnya dia menikah, nggak akan diberkahin itu pernikahan. Kenapa? Karena engkau memulai pernikahan itu dengan murka Allah. Tuh anak yang dikandung istrimu itu nggak bisa dinasabkan kepada dirimu. Dia anak zina. Dia nggak bisa dapat warisan dari kau. Engkau tidak bisa menjadi wali dia kalau anaknya perempuan. Ada banyak hal. Maka kalau menikah tujuannya pertama untuk menjaga kehormatan diri. Niat untuk menyempurnakan separuh agamanya. Niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Punya anak 7, 10, 12. Masih banyak pulau kosong di Indonesia. Katanya ada pulau kosong namanya Yos Sudarso. Nah, antum bikin anak banyak, kirim ke sana. Iya, untuk memakmurkan Indonesia jemaah. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ustadz, memaafkan itu sebenarnya apa? Ketika kita sering kali disakiti dan kita berusaha memaafkan, tetapi meski kita sudah memaafkan, kita masih saja malas dengan orang yang menyakiti kita. Malas tegur sapa dengannya. Ada rasa berat kalau harus bermanis ria dengannya. Bagaimana ya Ustaz? Ini kayaknya ibu-ibu yang tanya ini. Jamaah, memaafkan itu artinya kita menghapuskan kesalahan itu orang. Orang itu berbuat salah sama kita, kita hapuskan. Kita tidak memberikan sanksi kepada dia. Ya udah, itu artinya maaf. Kalau tadi bicara berat memberikan maaf, nah, kadangkala ada setan yang berusaha untuk menggoda kita. Kau kalau maafkan dia, kau akan rendah di depan dia. Jangan maafkan. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu? Pembantu itu kadangkala sering berbuat salah. Nyuci piring, pecah piringnya. Nyetrika, gosong. Itu pembantu.
Berapa kali kita memaafkan pembantu? Lihat kata Nabi SAW, u'fu 'anil khadimi fi kulli yawm 70 marrah. Kau maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Seorang muslim itu dadanya luas seluas samudra. Jangan dibikin sempit. Punya salah kau maafkan. Ustaz, dia sengaja. Iya, kalau kau tidak maafkan, apa kau jadi nyaman hidupnya? Kita kalau sakit hati sama orang jamaah, masuk masjid, ketemu fulan, Allah, fulan masuk dari pintu situ, dia cari pintu lain, muter. Itu orang kalau sakit hati, melihat sandalnya temennya, oh Allah, sandalnya fulan, nggak jadi ke masjid, cari masjid lain dia, karena sakit hati. Tapi kalau kau maafkan, udahlah. Perkara kita ini nggak mau duduk bareng sama dia lagi, nggak mau baik sama dia lagi, nggak mau akrab sama dia lagi, nggak apa-apa, tapi kita tetap salam sama dia. Kalau jumpa assalamualaikum, tapi kalau untuk dekat mungkin enggak lah, tapi tetap kau ucapkan salam karena dia saudaramu. Dan ingat, hilangkan sakit hati. Nggak enak sakit hati itu jemaah. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Ana mau menanyakan, lebih utama mana, puasa Daud atau puasa Senin Kamis? Masya Allah, tentara ada yang puasa Daud ini. Kayaknya bisa lemes kalau puasa Daud itu, suruh lari. Nggak ada masalah. Ini pertanyaan yang bagus sekali jamaah. Karena orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Lebih utama mana, puasa Daud sama puasa Senin Kamis? Lebih utama puasa Daud. Rasulullah SAW mengatakan khairu siyam siyami Daud alaihissalam. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Fa innahu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu lebih utama. Tapi kalau kita tidak mampu, maka puasa Senin Kamis. Nggak mampu, puasa 3 hari dalam sebulan. Disunahkan puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Islam ya. Itu dikenal dengan puasa mutih. Itu dianjurkan. Ustaz nggak mampu 3 hari, sehari kau puasa dalam sebulan. Insya Allah Allah akan mendekatkan kita kepada dirinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana salah baca. Assalamualaikum WRWB. Nah, WRWB ini kan betul. Jadi jawabnya waalaikumsalam WRWB juga. Bagaimana cara kita untuk menghadapi cobaan hidup yang semakin sulit, yang terkadang menghabiskan kesabaran? Jamaah, hidup ini memang menguji kesabaran kita. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita menjadikan kehidupan ini senang dan susah itu sebagai fitnah, ujian. Jangan dikira orang yang kaya raya tidak diuji, diuji dia. Sebagian orang sukses kalau diuji miskin. Ketika miskin, Masya Allah selalu di soft pertama. Ketika masih prajurit, Masya Allah soft pertama terus. Naik pangkatnya soft kedua, naik pangkatnya lagi soft terakhir. Ujian buat dia. Antum kalau lagi punya utang, Masya Allah, sholat malam, Allahu Akbar, Senin Kemis utangnya lunas, nggak ada Senin Kemis lagi. Itu terjadi. Berarti ketika engkau diuji miskin, engkau sukses. Engkau diuji kaya, gagal kau dalam kekayaan itu. Seharusnya orang kaya itu lebih sering ke masjid. Kenapa? Oh, nggak mikirin duit dia. Duit sudah siap semua, dia tinggal telepon. Orang kaya itu lebih sering umroh. Kenapa? Duit sudah nyumber. Maka kau yang mendapatkan ujian, maka sabar. Bagaimana kiat supaya bersabar? Yang pertama, yakinlah kalau itu ketentuan dari Allah. Ya, ini udah takdir Allah. Aku hanya bisa bersabar dan memohon agar Allah merubahnya. Yang kedua, melihat kepada orang yang lebih susah dari engkau, sehingga kau akan lihat, ya Allah, ternyata yang lebih susah dari aku. Sering-sering datang ke rumah sakit. Kau datang ke rumah sakit bagian tabrakan itu.
Kau lihat Allah, ini patah kakinya dipotong, yang itu tangannya, kepalanya tinggal separuh, kau akan mengatakan alhamdulillah aku sehat ya Allah. Kau kasih sama aku. Kemudian sholat, kalau lagi ada masalah, Nabi SAW larikan ke sholat. Dan kau banyak sedekah, insya Allah sedekah itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup buat antum. Barakallahu fikum. Bagaimana kiat kita untuk mengendalikan hawa nafsu amarah dan nafsu syahwat? Baik, berkaitan dengan amarah jamaah. Amarah itu dari syaitan. Kalau kita lihat amarah itu dibagi 4 oleh para ulama. Yang pertama marah karena Allah. Artinya ngelihat orang melakukan kemaksiatan kita marah, itu marah karena Allah. Dan itu disukai sama Allah. Yang kedua marah karena Allah dan karena dirinya. Ketika melihat orang itu menghina, kita tahu menghina ini perbuatan haram. Kita marah karena dia melakukan perbuatan haram, tapi juga kita marah karena kita yang dihina. Kalau dia menghina orang lain, kita diam. Berarti amarah kita bercampur karena diri kita dan karena Allah. Yang ketiga, marah karena diri sendiri. Ada orang yang tidak pernah marah karena Allah. Melihat agama Allah dihina, diam. Melihat agama Allah diinjak-injak, diam. Melihat dirinya dihina, dia bangkit. Berarti kau marah karena nafsu dirimu sendiri. Yang keempat, ada orang yang gak pernah marah, gak karena Allah, gak karena dirinya sendiri. Tapi berkaitan dengan marah karena diri sendiri, bagaimana kita ngobatinnya? Yang pertama, kalau kau marah dalam kondisi berdiri, kata Nabi SAW, suruh duduk. Marah nih, ingin nampar, marah sama istrinya, ingin mukul istrinya, kau duduk, rubah posisi. Duduk masih marah, kau rebahan. Rebahan masih marah, kau ambil wudhu. Karena supaya darah kita yang lagi, orang kalau marah kan wajahnya merah. Dengan kau duduk, insya Allah posisi ingin melampiaskan marah itu akan terhindar. Kemudian orang yang marah hendaklah diam. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau marah hendaklah diam. Karena kalau tidak kau akan nyesal nanti. Marah sama istrinya, mengatakan aku ceraikan engkau, jatuh cerai jemaah. Cerai ini nggak bisa main-main, serius, sama jatuh cerai. Kau mengatakan, afwan aku tadi marah, aku tidak menceraikan engkau. Iya, tapi Allah sudah mendengar engkau menceraikan aku, dan itu jatuh cerai. Baik, cerai masih bisa balik kan? Cerai itu 2 kali yang bisa balik. Kau marah lagi, kau ceraikan yang kedua, jatuh cerai. Ustaz katanya kalau marah nggak jatuh cerai. Cerai yang tidak jatuh itu ketika orang marah sampai tertutup. Artinya dia tidak tahu dengan yang dia ucapkan, nggak sadar, seperti orang gila. Itu baru tidak jatuh cerai. Ketika kau ceraikan yang kedua kali, kau hanya punya 1 kesempatan. Kau ngomong cerai lagi, habis. Ada sebagian orang yang telah menceraikan istrinya 10 kali, tapi istrinya masih di rumah dia. Padahal sudah tidak sah istrinya itu. Hati-hati kalau marah, diam. Supaya istrimu aman, anak-anakmu aman. Ada orang tua yang marah sama anaknya. Ini kejadian nih. Anaknya itu pinjam mobil sama ayahnya. Ayah ngomong jangan. Ibunya ngomong, nanti nak aku akan rayu bapakmu supaya ngasih izin kau pakai mobil ayah. Akhirnya ibunya maksa, anaknya maksa, si bapak marah. Bapaknya mengatakan, oke, kau pakai itu mobil, tapi aku berdoa semoga kau tidak balik lagi. Jam 12 malam anaknya nggak balik, jam 1 nggak balik. Si bapak bingung sama ibunya, cari anaknya, ternyata anaknya tabrakan dan mati. Hati-hati dengan mulut kita. Jadi kalau marah jangan sampai keluar laknat, mengutuk anaknya, mengutuk istrinya, atau istri ngomongnya nggak benar sama suaminya. Hati-hati, bisa jadi itu doa yang Allah kabulkan akhirnya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam
dengan alasan menyenangkan hati suami tetap berhijab. Masya Allah. Iya, berkaitan dengan menyemir rambut ini, sunnah sebenarnya menyemir rambut itu jamaah. Tapi menyemir rambut dari uban. Bagaimana dengan warna hitam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada beliau bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Sudah buta, tua renta, rambut dan jenggotnya itu sudah putih semua. Lalu Nabi berpesan kepada para sahabatnya, ghayyiru syaibah. Kalian rubah warna ubannya. Wajannibuhu sawad. Hindari dari warna hitam. Kenapa jam? Uban ini peringatan kalau kita wis tuwe, sudah tua. Ketika kau semir warna hitam, kau tidak kelihatan tua. Makanya orang-orang dianjurkan untuk merubah warna ubannya tidak dengan warna hitam. Banyak warna yang lain. Mau warna hijau, ungu, apa pelangi itu ada. Yang penting tidak hitam. Ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, itu enggak haram, cuma makruh saja. Tapi lebih baik kita hindari. Lah uang banyak yang warna lainnya, silahkan. Tapi tujuannya wanita menyemir bukan untuk meniru orang-orang yang tidak benar, ya, tidak. Ada orang-orang fasik, orang-orang fajir menyemir untuk menyenangkan suaminya, insya Allah nggak apa-apa, asalkan hindari warna hitam. Masih banyak warna yang lainnya. Barakallahu fiik. Boleh warna coklat kehitam-hitaman boleh, tapi bukan warna hitam. Hitam yang bercampur boleh. Barakallahu fiik. Apakah seorang ibu bisa menjadi imam dalam sholat untuk anak laki-lakinya yang belum balik? Ya, berkaitan imam. Imam itu kan anak laki. Kalau anak lakinya yang belum balik ini memang belum bisa baca Quran dan dia masih diajarin sholat, umpamanya sang ibu mau ngajarin anaknya sholat, insya Allah nggak ada masalah dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau anaknya sudah bacaannya bagus dan dia sudah walaupun belum balik, ya, seperti anak umur 7 tahun umpamanya, dia belum balik. Dulu ada sahabat yang jadi imam umurnya 7 atau 8 tahun. Jadi imam kaumnya di kampungnya itu, dia yang hafalan Qur'annya paling banyak. Itu jadi imam. Bahkan disebutkan kalau dia sholat itu, ya dulu pakaian masih sedikit, kadang-kala maaf pantatnya kelihatan. Akhirnya dibelikan baju supaya tidak kelihatan. Jadi kalau anaknya memang sudah bacaannya bagus, sudah ngerti, biarkan dia jadi imam. Dan itu juga untuk melatih mereka. Barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiat khusus dalam Islam dalam mendidik anak supaya tetap dalam akidah agama agar tidak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif? Subhanallah jamaah, ya, kalau Anda lihat mendidik anak di masa sekarang lebih berat lagi. Tidak seperti zaman dulu. Yang menjadi tantangan kita itu media. Dengan adanya teknologi sekarang, kadang-kala anak-anak kita nonton televisi diajarin kesyirikan, bergantung kepada selain Allah. Kadang-kala ada film itu, film kartun ini, yang mengajarkan anak itu kebal, anak itu bisa ngatur angin. Ada kartun kalau nggak salah namanya Avatar. Tahu jemaah? Itu ngajarkan kesyirikan kepada anak kita. Manusia bisa mengatur angin, manusia bisa mengatur air. Ana pernah melihat anak-anak di pojok rumah sama sahibnya di pojok sambil gini-gini. Anak ngomong, ngapain ini? Oh, ini film kartun. Padahal di rumah nggak nonton TV, dia ke tetangga mungkin nonton TV. Itu pengaruh besar kepada akidah. Dan pernah ada sebuah tayangan di televisi, apalagi sekarang ada tayangan-tayangan yang dari India umpamanya, ibu-ibu pada senang tuh nonton sinetron India. Betul ibu-ibu? Itu tidak mengajarkan kenal Allah, tidak mengajarkan sholat, bahkan mengajarkan beriman kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, dan ditonton. Anak kita ikut nonton di situ. Bagaimana mendidik anak kita dengan benar? Yang pertama, didik sholatnya. Sholatnya didik. Orang tua bapak bawa anaknya ke masjid.
kenalkan anaknya sama rumah Allah. Dan kalau sholat di masjid, tolong nih anaknya jangan ditaruh di belakang. Anaknya taruh di antara yang dewasa. Kalau tidak, Allah. Saya ingat waktu SD kita itu sama imam masjid nggak boleh di soft yang bagian depan, belakang. Seneng kita, karena kita bisa bergurau. Jadi imamnya Allahu Akbar, kita dorong sana, dorong sini. Akhirnya tujuan ngajarkan sholat nggak tercapai. Makanya kalau ada anak ke masjid, tolong yang dewasa memisahkan mereka. Jadi anak kecil ini dipisah. Bukan yang dewasa ingin sholat khusyuk, yang lain di belakang pada main-main. Enggak. Harus dipisahkan tuh anak-anak dengan yang dewasa. Ini sholat yang pertama. Kemudian ajarkan keimanan. Ketika ada semut lewat, ambil tuh semut. Nah, kau lihat semut ini, nak. Iya ayah. Kau tahu nak, andai kata seluruh penduduk Indonesia bersatu untuk bikin semut, mereka nggak akan bisa. Mereka bikin robot besar, bisa jalan sedikit, oh seneng banget. Robotnya bisa jalan. Bikin semut gak ada yang bisa. Ini kebesaran Allah. Lihatkan kepada rembulan, lihatkan kepada mentari, tunjukkan kebesaran Allah kepada dia. Dan jauhkan dari gadget, dari HP. Ana baca di salah satu berita, salah satu orang terkaya di dunia yang punya Microsoft siapa? Bill Gates. Bill Gates itu anaknya sampai umur 14 tahun tidak dikasih HP. Nih jamaah, orang non muslim, orang kaya raya, anaknya 14 tahun tidak dikasih HP. Anaknya marah-marah, kata bapaknya tidak. Sekarang kita yang biasa-biasa, tiap anak punya HP. Anaknya 2 dibelikan 2. Ibunya pegang HP, anaknya dikasih HP. Jangan gangguin ibu. Ibu main HP, anaknya main game. Ibunya juga main game. Subhanallah. Hindari yang seperti itu. Kemudian doakan anaknya kalau mau tidur, barengin sambil baca ayat kursi, baca doa tidur. Ketika bangun tidur, bangunin nak, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ajarin sholat. Sebagian orang tua itu subuh anaknya nggak dibangunin. Anaknya umur 7 tahun tidak dibangunin sholat subuh. Kenapa? Masih kecil Ustaz. Ya. Jam 7 kenapa dibangunin? Sekolah Ustaz. Lebih penting mana sholat sama sekolah? Lebih penting mana adik-adik? Sholat apa sekolah? Sholat. Dan orang tuanya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, karena kita tidak memperhatikan sholatnya. Sekolah itu nggak wajib jemaah. Ada orang-orang tua yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi sholatnya benar, insya Allah masuk surga. Tapi kalau orang pinter, baca, nulis, bahkan jadi doktor, tapi dia tidak sholat, kira-kira bisa masuk surga nggak? Tipis harapannya masuk surga jemaah. Yang pertama dihisap sholat. Maka orang tua ingat, walaupun anak itu belum balik, umur 7 tahun sudah disuruh atau diajarin sholat. Mulai disuruh tuh anak-anak. Barakallahu fiik. Bagaimana cara menyikapi orang yang dekat dengan kita mempunyai penyakit hati? Contohnya yang tadi Ustadz sampaikan, tetangga punya apa, dia sakit. Harus bagaimana sikap dan pandangan kita dengan orang yang mempunyai penyakit hati? Iya jamaah, memang kita lihat ada orang yang tidak bisa melihat orang lain punya harta. Anak punya cerita, anak punya adik, dia punya tetangga. Dia tanya, bang, kenapa tetangga anak kok berubah sekarang ya? Biasanya assalamualaikum, senyum-senyum, sekarang itu kecut kalau ketemu, kata dia. Anak mau kenapa? Oh ternyata suami adik anak baru beli motor. Itu nggak disapa sama tetangganya. Setelah tetangganya punya motor juga, baru nyapa assalamualaikum sama motornya. Jadi sudah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti itu? Yang pertama kita obatin. Bagaimana ngobatinnya? Katakan, nah, atau sahib kita tuh, Allah yang ngasih dia. Kau kepingin kayak gitu, kau bisa minta sama Allah. Kau mau minta lebih sama Allah, Allah akan kasih. Dan kita tidak boleh marah dengan takdir Allah.
Allah mentakdirkan dia mamanya punya motor, Allah mentakdirkan dia naik pangkat, Allah mentakdirkan dia dapat posisi yang bagus. Itu Allah yang bikin. Kenapa kau yang sakit hati? Kalau kau kepingin, kau minta sama Allah. Dan tadi disampaikan bahwasanya Allah itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Kau minta pasti aku kabulkan. Dan kalau kita yang punya penyakit, kadang-kadang kita, apa yang harus kita lakukan? Kita datang ke orang itu. Masya Allah, mas, motornya mudah-mudahan dijaga sama Allah. Kita nih kalau kau punya motor, kita bisa pinjem nih. Katakan seperti itu, sehingga rasa hasud itu hilang. Barakallahu fikum. Tapi ini sudah dijawab. Assalamualaikum Ustaz, apa bedanya ujian dan musibah? Apa bedanya ujian dan musibah? Musibah itu ujian, dan ujian itu wujudnya macam-macam. Kalau musibah itu ujian. Tapi kalau ujian tadi kita sampaikan, harta itu ujian, anakmu itu ujian, istrimu itu ujian. Kalau kita bicara ujian. Tapi kalau musibah, musibah itu ujian. Namun musibah itu yang artinya ujian bisa menjadi azab. Kapan menjadi azab? Ketika engkau nggak balik ke Allah. Naik motor, tabrakan jatuh, musibah. Dan musibah itu ujian buat kau. Kalau kau bersabar, itu jadi ujian yang mengangkat derajatmu. Kalau engkau nggak bersabar, itu musibah jadi azab buat engkau. Kenapa? Orang yang tidak sabar dengan musibahnya, dia akan merasa sakit dan dia tidak dapat pahala. Tapi kalau kau tabrakan umpamanya, kau bersabar, engkau akan dapat pahala dan derajatmu akan naik. Dan biasanya ujian ini buat orang-orang yang soleh untuk mengangkat derajatnya. Dan musibah itu biasanya untuk orang-orang yang jauh dari Allah supaya dia balik ke Allah. Yang nggak pernah ke masjid kasih musibah, tahu-tahu ke masjid. Ada orang yang ketika sehat nggak pernah ke masjid, ketika tabrakan kakinya putus, dia naik kursi roda ke masjid. Nah, dia sadar itu ujian mengangkat derajatnya. Mungkin itu musibah buat dia, tapi tetap akan mengangkat derajat dia. Tapi ingat, kalau ujian modelnya macam-macam. Bisa jadi suatu hal yang kita sukain itu ujian, bisa jadi sesuatu yang kita benci. Tapi kalau musibah itu sesuatu yang kita benci, dan itu ujian dari Allah. Kalau kita bersabar akan mengangkat derajat kita. Kalau kita tidak bersabar, itu akan menjadi azab buat kita. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah? Ini pertanyaan yang butuh kajian khusus jemaah. Tapi paling tidak salah satu cara supaya istiqomah adalah membaca Al-Quranul Karim, kumpul sama orang-orang soleh, bersohib ya, cari teman itu yang ngajak ke rumah Allah, bukan yang ngajak ke kafe. Tapi teman yang senantiasa mengajak ke rumah Allah, insya Allah kita bisa istiqomah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah jemaah, terakhir komandan. Ana suaranya sudah mau habis juga. Apakah penyakit ain itu? Penyakit ain. Ain itu artinya mata. Rasulullah SAW itu kadangkala mendoain cucunya Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku minta perlindungan buat cucuku ini, orang dua ini, dari semua kejahatan, dari kejahatan syaitan dan dari ain, dari penyakit ain yang mencela. Ain itu adalah penyakit yang ketika orang melihat kemudian tidak mendoakan, dia melihat dengan takjub tanpa mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi, tahu-tahu orang itu bisa sakitnya. Itu penyakit ain. Makanya kadang-kala anak kecil itu tahu-tahu sakit gara-gara pada dipuji sama orang. Oh, anakmu gemuk ya, anakmu sehat ya. Kalau ada yang mengatakan itu, katakan kepada orang itu, katakan barakallahu fiik, katakan semoga Allah memberkahi dia. Katakan masya Allah,
perlu zikir. Kalau enggak, anak itu bisa sakit. Dan ada orang yang kena matanya sendiri, pandangan matanya sendiri. Ada seorang wanita ketika dia bersolek, dia kagum dengan dirinya, tahu-tahu lumpuh tuh dia. Itu ain, jemaah. Makanya kita perlu untuk senantiasa membaca zikir pagi sore ya, yang itu akan menyelamatkan dari penyakit ain itu sendiri. Yang punya motor ya, makanya orang kalau punya motor baru, doakan motornya, minta berkah sama Allah supaya motornya nggak tabrakan, supaya motornya bisa jalan, karena untuk menghindari dari penyakit ain. Bagaimana cara menghindari dan mengobatinya? Tadi sudah disebutkan. Salah satunya, ini ada kejadian di Mekah kalau nggak salah, atau di Arab sana, tepatnya di mana? Ada orang tua umurnya hampir 100 tahun, sehat dia jemaah, ngundang orang ke rumahnya makan. Tahu-tahu setelah tamunya pulang, tuan rumahnya ini nggak bisa bangun. Dia tahu nih, oh ini kayaknya ada yang ngomong sesuatu ini, atau pandangannya yang takjub. Akhirnya bapak akhirnya diundang tuh semua orang, diundang, dikasih makan kurma, bijinya dikumpulin yang dimakan. Setelah itu bijinya dimasukkan ke air, dimandikan orang tuanya, sembuh orang tuanya. Jadi kalau yang menyebabkan ain itu tahu fulan, oh tadi fulan datang ke sini, oh udah minta dia berwudu. Setelah berwudu disiramkan kepada anak kita, insya Allah anak itu sembuh. Tapi kita istilahnya kedokteran itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegahnya itu dengan zikir-zikir pagi sore, mau tidur kita baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, bangun tidur kita baca doa, insya Allah itu akan menyelamatkan dari penyakit ain ya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.